Bismillahirrahmanirrahim. Kenyataan yang kedua, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Perhatian itu saudara dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Jadi dalam tauhid bicara iman, iman itu gaib. Iman di sini ya gaib. Ada orang umurnya 1000 tahun, dia hidup di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kawan kecil dengan Sayyidina Ali. Saat dia bertempur dengan Sayyidina Ali, ini orang musyrik, sudah sama-sama besar, pakai helm. Kalau perang pakai apa namanya? Enggak, yang buat di kepala, topi baja, ketutup wajahnya. Sayyidina Ali tang teng bertempur dengan tuh orang, jatuh dia, jatuh di pangku Sayyidina Ali, ditarik pedangnya, mau digorok. Tuh orang bilang, jangan gitu. Kata Sayyidina Ali, aneh kayak kenal nih suaranya. Ente siapa? Aneh Pulan, temen ente waktu kecil. Ya lu pakai ngikut perang lagi. Buka helm lu, buka. Bener, emang ngapa ngikut perang? Ya Ali, namanya juga ngikut rame-rame, tawuran. Kita kawan li. Ente masuk Islam dah, selamat ente. Ini kondisi lagi begini, jangan kongko. Masa dia perang kongko kayak film Cina? Ini lagi perang. Ente masuk Islam. Li, ane pengen hidup lama. Ane mohon sekarang, ente jangan bunuh ane kabur dah. Oke, begini. Ente mau masuk Islam enggak? Ane tanya dulu. Mau li, kan ane biar panjang umur, jangan mati sekarang. Dah, ane doain ente biar umur panjang, tapi nanti ente harus masuk Islam. Baik kalau begitu. Nggak jadi dibunuh saudara, umurnya panjang 1000 tahun, tinggal di India. Kulit sama tulang udah nyatu, makannya putih telur. Makannya putih telur. Begini udah kayak Firaun. Suatu hari ada salah seorang habaib yang dakwah ke India, ketemu sama itu orang. Kata itu orang begini, ya Ali bin Abi Thalib, ente masih hidup gitu, dikata Sayyidina Ali. Kata itu Habib, enggak, ane bukan Ali, enggak, ente Ali, ente mirip, alisnya hidungnya mirip Ali bin Abi Thalib. Bukan, kalau bukan siapa? Ane memang ada darah ke Sayyidina Ali. Nah terus, ane bukannya Ali. Bapak bagaimana kok kenal Sayyidina Ali? Itu kawan ana masih kecil. Keren bener ya. Kawannya Sayyidina Ali umurnya 1000 tahun, kan kacau tuh orang. Dia doain aneh biar panjang umur. Umur aneh udah 1000 tahun, aneh belum mati-mati. Ini dikisahkan sama Habib Ali Bungur. Aneh bingung nih mati bagaimana. Dulu Sayyidina Ali bilang apa? Kata ini cucunya. Dulu kata Sayyidina Ali, ente bakal mati kalau masuk Islam. Mesti masuk Islam makanya. Gimana masuk Islamnya? Aneh nggak ngerti. Saya tuntun, ikutin. Asyhadu, ikut tuh. Allah ilaha illallah. Ikutin Pak, ikut. Asyhadu. Lidah India. Yang pakai nehi gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas anna Muhammadar Rasulullah, plop, meninggal. Masuk surga langsung. Ini orang nggak pernah sujud sekali-kali acan. Nih nggak pernah.
nggak pernah baca Quran sehuruf-huruf acan, nggak pernah sholat serokaat-rokaat acan, matinya saudara ucap 2 kalimat syahadat, semua dosanya habis, masuk surga. Karena apa? Iman. Paham tuh? Karena apa? Di akhir hayatnya dia membawa iman. Iman nama siapa? Sama Allah Ta'ala. Pakai itu. Tapi kita jangan kita tiru. Karena gue maksiat dulu dah, nggak mau baca Quran dah. Kalau kita mau udah Islam, dosa kita dicatat itu mah. Ntar akhir hayat mau baca syahadat, kalau baca syahadat ini makan riwayat namanya. Itu keberkahan doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang umurnya 1000 tahun gitu. Nah terus saudara, iman di hati, gaib nih iman. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala yang gaib, maka disebut iman. Iman itu dalam perkara gaib. Kalau perkara yang nyata bukan iman. Saudara percaya nggak saya duduk di bangku? Hah? Mau nggak percaya? Ya kelihatan, lo kan kagak percaya. Memang saya duduk di bangku, bukan iman. Makanya saat di akhirat ketika orang sudah langsung melihat alam akhirat, imannya nggak kepake. Karena apa? Sudah nyata iman itu di perkara di hati gaib kepada zat yang gaib. Untuk mengetahui siapa yang kuat punya ikatan iman kepada Allah. Karena memang nggak kelihatan saudara, maka manusia itu ada yang imannya kepada Allah Ta'ala tidak butuh dalil. Namanya iman ahlil kashfi wal ayan, nggak butuh dalil dia. Ente apa dalilnya sama Allah Ta'ala? Ah norak ngomongin dalil, capek. Anda udah percaya ini karunia besar. Dia mah waktu dilahirkan udah begitu, di perut ibunya udah begitu, di perut ibu begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib ibunya begini, ini orang azan di mana ya? Kok nggak ada suara azan dari mana-mana, tapi Allahu Akbar di perut ibunya. Siapa ini orang? Syekh Abdul Qadir Jailani. Asal maghrib dia yang azan di perut emaknya. Coba itu, saudara begitu nggak? Sejarah mah nggak bisa dibohongin, mas sejarah dibuat-buat. Siapa orang bikin buat sejarah? Fakta namanya. Kita sekarang duduk di sini, ya nggak bisa dibohongin. Oh dia nggak ngaji, itu orangnya. Itu sejarah namanya. Nah ditulis, dia bisa azan dalam perut ibunya. Kalau datang awal Ramadan, orang suka ruyat bulan. Orang-orang Baghdad gitu. Orang dulu ngomong Baghdad. Hah? Iya, Baghdad kan. Orang dulu bilang orang-orang Baghdad. Dia kagak ngeruyat bulan. Dia nanya emaknya Syekh Abdul Qadir, Umi, iya kenapa? Itu Abdul Qadir masih nyusu apa enggak? Oh masih nyusu. Oh berarti belum Ramadan. Kalau kata ibunya sudah tidak mau nyusu lagi, oh berarti itu awal Ramadan. Gak perlu lihat bulan, dia lihat tingkah si bayi, dia masih nyusu atau tidak, itulah awal Ramadan. Di orang udah kenal Allah, belum bisa ngomong udah kenal Allah. Ini namanya ahlul kashfi wal iyan. Yang begini kagak wajib ngaji sifat 20. Mengapa? Ya dia ngaji terangin pahaman dia sama gurunya.
Paham gak tuh? Ada seorang bilang begini ketika ngaji sama muridnya. Kata gurunya, wahai murid-muridku, kau ingin tahu tanda orang yang dekat kepada Allah, orang yang disayang Allah? Boleh tahu guru. Oh, dia itu kalau bicara sesuatu dia akan terjadi, tidak usah tunggu lama. Kau bilang hujan turun, turunlah. Hujan berhenti, berhentilah. Itu kata-katanya begitu tajam. Itu tanda orang yang punya dekat dengan Allah. Ini ada muridnya lagi ngaji, dia lagi makan itu, makan korma. Dia ambil bijinya, dia buang begini, kayak orang buang puntung rokok. Teng, tet, jatuh. Bro, kata dia begini, guru, itu bukan contohnya. Itu biji korma tumbuh, jadi pohon korma, berbuah saat itu juga. Kata muridnya, gue baru ngomong, lu udah ngerjain. Jadi biji korma dibuang, teng, jatuh, tek, tumbuh langsung, tek, 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 daun rindang, berkembang, berbuah saat itu juga. Kata gurunya, Allahu Akbar. Ana baru nerangin tanda-tandanya. Ente orangnya masih kecil. Ini orang namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Masih kecil, belum balik, lagi ngaji Iqra. Lagi ngaji apa? Iqra, masih lelo. Allah manilohim. Kan masih pelon namanya. Ya, dia makan korma, tumbuh. Yang begini nggak usah ngaji sifat 20, kelamaan. Dia udah kenal Allah Ta'ala. Tapi kalau yang begini-begini, ya kudu ngaji. Ini namanya ahlul hijab wal hirman. Buat kita itu ahlul hijab wal hirman. Kenal Allah Ta'ala, bukan Allah yang pengen, karena kita bukan orang pilihan. Kenal Allah Ta'ala, kita harus berupaya, berusaha, harus tahu tanda-tanda dan dalil-dalilnya. Kenapa butuh dalil? Karena nggak kelihatan. Kalau kelihatan nggak perlu dalil. Dalil ini menunjukkan sesuatu yang tidak tampak. Ini ada nggak orang di rumahnya? Itu ada sendalnya di depan. Berarti ada. Karena orang nggak kelihatan mesti ada tandanya. Itu. Ini di sini kira-kira ada madu nggak? Itu tawon lagi terbang. Ada madu nggak di daerah sini? Ada, itu ada tawon terbang. Tawon apa namanya? Tawon madu ya? Tawon madu terbang, banyak tuh. Oh, berarti ada. Madunya nggak terlihat tawonnya. Madu adalah dalil, tawon itu adalah dalil, dan madu itu madlul. Karena nggak kelihatan, Allah kasih tanda. Gitu. Kalau nggak kasih tanda, orang nggak tahu madu. Kan madu mah minuman manusia. Maka dikasih tanda. Paham nggak gitu? Kita mau ke Bandung lewat tol. Bandung masih jauh. Di tol ada tulisan Bandung. Kok ditulis Bandung? Karena nggak kelihatan. Kalau udah nyampe Bandung mah ya kagak mungkin ditulis. Karena masih jauh. Jadi dikasih alamat, rambu, tanda, sandi. Paham tuh ya? Gitu. Kok ada Belangwir? Di sana ada kebakaran. Emang dia tahu Belangwir? Itu ada asap. Jadi asap itu ngasih tahu di sana ada api. Api nggak kelihatan. Memang karena nggak kelihatan, maka Allah kasih tanda itu asap. Makanya Belangwir segera dia berangkat karena udah ngeliat asap. Jelas ya? Gitu. Nah, ini namanya pertunjukan Tuhan yang menjadikan alam. Ada kaum dahriyah, ateis, nggak percaya dia sama Tuhan. Di zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bilang begini, saya mau kongko sama saudara. Saya mau tanya dulu. Saya naik kapal laut besar. Tidak ada nahoda. Saya mengarungi lautan, ombak begitu besar mengalahi
tingginya kapal yang saya taiki. Jalan, nggak terbalik, nggak ngapa, lurus sampai tujuan, tapi nggak ada nahoda. Percaya nggak? Ditanya sama orang Dahriya. Kata orang Dahriya itu, mana mungkin lah, pasti ada nahoda. Jadi kalau nggak ada nahoda, bisa kemana tahu itu apa namanya kapal? Bisa juga terbalik. Nggak ada nahoda, nggak ada. Kan ente nggak tahu siapa nahodanya. Ya nggak perlu tahu lah, yang penting itu kapalnya selamat, pasti ada nahoda juga, nahoda yang top, bukan asal-asalan. Atau ombak begitu besar dia bisa imbangin. Bukan nahoda amatir itu. Pasti top. Kan ente nggak kenal namanya, nggak perlu kenal, itu bukti. Baik. Itu jalannya di mana? Di laut. Nah, sekarang Anda mau tanya lagi, ada pesawat terbang, nggak ada pilotnya, tapi pas sampai landing di negara yang dituju, semua penumpang selamat. Di atas banyak petir, geledek, luar biasa. Dua. Dia jalan ke pesawat berjalan, nggak bergeming kanan kiri, tapi tidak ada siapa? Hah? Pilot, ya, tidak ada pilotnya. Kata ini Dahriya, tidak mungkin. Kok tidak mungkin? Itu bukti dia selamat. Jadi ada. Kan nggak kenal, walau nggak kenal. Namanya nggak kenal, walau nggak kenal. Tidak pernah melihat. Tapi itu kapal, itu pesawat, bukti dan dalil bahwa ada yang mengatur di dalamnya. Orang cerdas, sekolahnya lama, dia orang pinter, punya kemampuan luar biasa. Jahar, Anda mau kasih contoh lagi. Itu matahari terbang setiap hari, jutaan tahun, nggak pernah bergeser dari porosnya. Kali pindah ke sebelah kidul, so jauh banget. Aduh, blor, ngacak tuh matahari. Jalan begini. Anda mau tanya sama ente, ada yang nggak jalanin? Atau Dahriya? Kata kaum Dahriya, saudara, lempengan hal begitu sebentar ya. Pakai sebentar ya, lama banget mikir. Ngapa lantas jadi bego lempengan begitu? Tadi lu cerdas banget. Lu bilang kagak mungkin gak ada nahodanya, nggak mungkin gak ada pilotnya. Masa lempengan begini ente lama mikirnya? Ini ada pilotnya. Walau ente nggak lihat, walau ente nggak kenal. Akal ente jangan cacat begitu dong cara berpikir. Jangan dibikin gompal ente mikir. Masa lempengan kapal laut, lempengan pesawat begitu cerdasnya ente, tapi lempengan matahari jadi gompal cara berpikir. Iya ya bener lagi. Ini ada yang mencipta. Ente mau anak kasih tahu siapa yang bikin itu matahari bisa begitu jalan? Boleh kasih tahu. Ente kenal? Kenal dong anak. Anak punya hubungan dekat dengan dia. Oh kenal. Siapa? Allah, Tuhan anak. Tuhan anak yang ciptakan itu. Yang ente nggak percaya itu Tuhan anak, Allah namanya. Kata Dahriya, tuntun anak untuk bisa kenal Tuhan ente. Ajarkan anak bagaimana memeluk agama ente. Tuntun anak mengucap syahadat. Oh itu matahari rupanya dalil menunjukkan kepada Allah Ta'ala yang tak terlihat oleh mata. Karena memang sesuatu yang tak tampak oleh mata bukan berarti tiada, tapi ditunjukkan bukti, fakta, dalil-dalilnya. Oh itu dalilnya. Begitu. Masuk Islam tuh orang. Nggak dipaksa, karena kesadaran dia. Dia mikir. Bukan begini, ini Indomie 20 dus. Ini duit 20 juta. Masuk Islam ya? Nggak ada. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada begitu. Harus kesadaran. Sesungguhnya jika seorang berfikir dan menilik, memperhatikan kejadian alam ini, niscaya dapat petunjuk bahwa Tuhan yang menjadikan dia. Maka umbi dan puncak
ialah dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kenyataan di bawah ini. Kejadian alam tuh namanya dalil bahwa Tuhan yang menjadikan dia namanya madlul. Yang tadi itu bagian dari alam. Kalau di kitabnya jadi susah. Ya, pasti baca kitab kok jadi susah gitu. Karena bahasa Indonesianya belum disempurnakan. Masih zaman Kibenen. Kibenen masih kecil waktu itu. Zaman Kibenen masih kecil. Ya coba apa nih? Kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kursi-kursi, meja-meja dan sebagainya nih, saya kamu dapati kursi-kursi, meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya. Yang demikian dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beritikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang mengadakannya, adanya itu. Ya begitu ya, kayak orang membaca manaqib Sesaman kan begitu. Adalah ia ketika disuguhi makan oleh ibunya berupa ayam bakar, ayam goreng, maka kemudian dimakannya oleh Sesaman, maka datanglah ibunya mengambil itu piring dan dilihat itu ayam seperti belum dimakannya, adanya, pakai adanya ujungnya, ya kan, seperti belum dimakannya, titik, segitu dah. Ini pakai seperti belum dimakannya, adanya. Pakai adanya, ini sama nih. Yang mengadakan adanya itu, ya kan? Ayo bisa juga yang mengadakan itu adanya, kan gitu. Dah udah begitu. Pokoknya yang tadi maksudnya. Paham ya? Wallahu a'lam.